Wah, gelap-gelapan. Gitu. Kemarin tuh jalan-jalan ke hutan kemana, Mas? Oh, itu dari Gebong. Dari mana? Gembong. Ya, Gembong tuh Gebong nama nama Pati. daerah ya. Ya, Pati. ya. Oh, acara apa? Ngabuburit aja. Kebetulan bantu saudara mau buka di sana. Di Pati. Iya, Buka dia apa, kan Mas? buka toko besi. Oh, toko busi juga. Saudara apa nih? Sepupu atau kakak atau? Saudara sepupu Oh, sepupu dari bapak apa dari ibu? dari bapak sendiri. Oh, dari bapak. Ya, 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 ya. Berarti udah sampai level mana tuh tokonya? Toko ini mungkin kan toko itu kan rencana buka itu kemarin, tapi harga itu naik terus. Jadi mungkin Kemarin tuh pas Ramadan itu, awal Ramadan gitu. sebelumnya Oh, sebelumnya. awal awal tahun. Oh, awal tahun. Jadi mungkin Februari awal mungkin udah buka, Mm-mm. bangunan udah siap dan eh, kayak rak-rak itu udah siap, tapi Bangunan tuh ternyata maksudnya tokonya udah ada gitu ya, udah kebangun gitu ya. ya itu kan sistemnya kan ngontrak kayak gitu. Oh, Nah, ngontrak. kita cuma buat rak-rak aja gitu. Oh, iya, iya, iya. Tapi ternyata harganya naik terus dan sampai sekarang ya udah diputusin untuk buka. Dan ternyata Heeh. kemarin rencana awal Ramadan buka, ternyata orangnya kena corona. Oh, saudaranya jenengan itu COVID. Jadi mulai sih baru pertengahan itu dan Mm-mm. berarti ya sekitar mungkin habis Lebaran itu bisa buka. Oh, berarti ini belum belum jualan lah istilahnya, baru persiapan ya. Ya baru persiapan. Ketunda karena alasan-alasan kemarin itu ya. Ini berarti toko besinya kayak kayak bapak gitu ya, toko besi yang kayak bapak ya. Toko besi ini untuk saat ini masih masih kecil kayak gitu, kayak eh, Heeh. bergerak di bidang bajaringan kayak gitu. Mm-mm. Soalnya pertama orangnya kan belum terlalu lincah gitu soal Umurnya sama Mas Dika lebih tua sana apa lebih muda? lebih tua sana. Oh, selisih berapa jauh? Mungkin sekitar 6 tahunan. Oh ya, udah 25 26-an gitu ya. Ya, tapi mungkin kan belum ada basic tentang gituan juga. Jadi nih Hmm, ya, ya. kurang sama Kurang komunikasi ini sama orang lain kan juga kurang ubet kurang. gitu ya. Lah keluarganya pengusaha juga kalau orang tuanya. Orang tuane punya toko tapi tokonya nggak terlalu jalan gitu loh, biasa aja gitu. Toko apa, Mas? Toko besi juga. Bangunan juga. Oh, bangunan. Oh, berarti memang jaringan keluarga nih yang usaha besi dan bangunan lumayan ya. Ya lumayan, ada kisaran mungkin 5-an. Oh, ya, 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 ya. Sudah mendarah daging istilahnya. Gatot Koco ya. Ya Otot kawat lumayan. balung besi. Ya, 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 ya. Ya, memang. Kalau bajaringan tuh berarti sandingannya biasanya apa, Mas? Atap juga ya? Atap jaringan sama atap, Sama mungkin plafon juga. sama hulu plafon ya kayak gitu. Plafon talang mungkin ya. Talang. Ya, 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 ya. Itu kalau kalau toko yang saudaranya jenengan itu jual materialnya aja apa sama jasanya juga, Mas? Itu yang sama juga material aja. Oh, material aja. Jadi modelnya kayak kayak Bapak ya, bisnis Ya, modelnya ya. Tidak mau masuk repot di jasa ya. soalnya juga mungkin dia basicnya kan juga nggak ada, makanya nggak berani kayak gitu. Oh, basic teknisnya ya maksudnya ya. Ya. Oke. Gimana, Mas? 2 minggu ada perkembangan apa, Mas? Kalau di bisnisnya Mas
Dika? Loyo. Oh, lo ya malah. Gimana Loyo. gimana? Ya mungkin untuk saat ini sih ya emang harganya terus terang itu naik banyak sekali. Oh, banyak sekali. Sama penjualan kan di toko kan berkurang. Oh, pasarnya juga serapannya menurun ya? Ya, soalnya kan Mm-mm. untuk yang saya amati untuk saat ini itu kan baja ringan kan naik banyak sama Mm-mm. plafon sama Mm-mm. besi lah. Ya Mm-mm. naik. Habis itu kan orang mau beli, mayoritas orang beli kan pemborong. Mm-mm. Pemborong istilahnya kayak pengrajin kayak gitu. Mm-mm. Mungkin kan sebelumnya dia udah buka harga sama Oh iya iya. udah buka harga misal per meter 200.000 atau berapa, ternyata Mm-mm. setelah harga naik dikalkulasi kurang Mel- kurang Meleset dari SPK-nya ya. ya, terusan mungkin orangnya yang di rumah nggak mau kalau misal harganya naik, Mm-mm. ya Akhirnya buntu. akhirnya ya orang orang mungkin ya ada yang mau ada yang enggak. Ya kalau misal omset ya untuk saat ini mungkin ya cuma 30-50% lah dari hari biasa. Dari yang biasa ya. Nah, Itu terjadi perhitungan bulan apa tuh, April berarti kejadian kemarin ya. ya tepatnya kalau yang mulai kerasa itu ya awal Ramadan. Awal Ramadan ya. Oke, Nah, berarti masuk Ramadan itu kerasa ya. mulai kerasa. Tapi ya paling kerasa pertengahan itu. Kalau Pertengahan. dari pengalamannya Bapak, kalau Mas Dika kan belum ketemu setahun ya. Ya, Kalau pengalamannya Bapak yang kasus seperti ini harga naik itu kasus tahunan terjadi tiap misalnya tiap Ramadan atau tiap bulan apa, atau ini memang kasus khusus saja tiba-tiba naik gitu? kalau biasanya itu kalau mau Lebaran itu Mm-mm. harga kebanyakan ya naik, tapi ya tidak terlalu banyak. Kalau ini ya dipastikan itu kayak corona ini dari Oh, efek ini ya, efek pandemi panjang ini ya, yang setahun ini entah kenapa jadi harganya naik di bulan ini ya. ya. Padahal kan harusnya kalau niat naik kan dari kemarin-kemarin kan juga bisa ya. Iya, Awal iya, tahun. iya. Berarti ini tidak terantisipasi istilahnya gitu ya. Ya, Maksudnya kaget gitu ya. Naiknya segini, nggak biasanya gitu ya. soalnya kalau yang saya amati dari toko rumah dan toko yang di Jepara ya juga kurang lebih kayak gitu. Oh, performanya turun juga ya. Nah, Maksudnya dari tokonya Bapak gitu sama toko yang di Jepara itu. dan sama saya sampling ke beberapa toko saudara ya juga kayak gitu. Paling ya mikirnya kayak ya udah lah gimana lagi namanya juga gini. Hmm. Paling toko cat aja yang masih lancar. Oh gitu. Kalau kalau chat nggak begitu ngaruh gitu. Cat untuk saat ini kan Lebaran mungkin kan orang pada ngecat. Oh iya iya iya. Kalau chat sendiri apa namanya? Keluarga ada yang bisnis chat juga? Keluarga ada. Ada. Siapa Mas? Keluarga inti atau eh, Keluarga dari lain tapi lain? basicnya itu masih ya kayak istilahnya dari awal mau buka itu udah tanya kayak anu tapi masih keluarga keluarga sambung lah istilahnya kayak gitu. Oh, oke oke oke. Lah jenengan kalau tapi sebenarnya kalau Bapak sejauh ini fokus di besi ya sebenarnya fine-fine aja ya. Maksudnya puas-puas aja ya. Nggak kepikiran. Kalau kayak chat gitu jenengan udah pernah nganalisa plus minusnya juga, Mas? Kalau chat udah pernah. Ya kalau chat aku kan sering ngobrol juga sama yang punya Menjalani kebetulan itu. juga aku kan dekat sama dia. Mungkin ya plus minusnya ya kayak stok stok mulai misal ya kita punya stok itu dari awal buka sampai sekarang itu mungkin ada barang kayak gitu Maksudnya nggak pernah laku gitu. nggak pernah laku. Oh gitu ya. Iya Tapi juga itu masih bisa dipakai. Ada expirednya nggak sih, Mas?
ada yang expired, ada yang enggak, expired. tapi kan kadang itu mungkin ya kalau expired kan juga kita ruginya kan banyak, untungnya kan margin untungnya kan sedikit juga. Cat juga sedikit ya. Ya, mungkin Tapi cat itu gimana? 5% mungkin. Oh ya, ya memang segitu ya, bahan-bahan bangunan segitu ya istilahnya. Nggak ada yang lebih dari eh, ya kalau 10% itu udah gede ya berarti ya. 10% 10-15%. gitu lah. Tapi ya kalau cat enaknya kan tiap orang itu mungkin setiap pembelian nggak perlu ngirim lah istilahnya kayak gitu. Oh, orang datang sendiri ya. Ya, tapi ya paling minusnya itu kalau di desa ya diutang itu. Oh iya ya. Ya, soalnya kalau udah ketemu pengrajin sama basic dari awal udah memberi utang, ya udah kayak gitu. Mesti gitu ya. Utang Ya, itu menjadi value ya. Kalau toko baru nggak ngutangi itu ya mungkin dianggap aneh mungkin ya. Wah, neng kono ra iso utang ya, gitu. Iya, 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 iya. Ya repot juga ya. Margin segitu harus ngutangi banyak itu agak pusing. sama kalau di sini kan kalau utang itu nggak bisa kita patiin, misal 1 bulan harus 1 bulan tepat atau 1 minggu tepat, ya istilahnya nggak ada batasan nih kayak gitu. Iya, apalagi gimana ya? Ya kita nyari volume penjualan kan harapannya kalau orang sales kan yang penting ngejual dulu kan. Penagihannya ini kan yang pusing. Kalau terlalu banyak eh, akun atau penghutang kan jadi repot juga. Kalau 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 yang dinyenengan nggak terlalu parah ya, nggak separah itulah ya. Paling Kalau untuk ini ya tempo yang udah bisa diukur lah ya. mungkin karena keuntungannya agak agak nganu, mungkin masih bisa nganu lah, tapi beberapa orang ada yang kayak istilahnya kayak eh, udah dibebasin gitu, Mm-mm. tidak ada limitnya kayak gitu juga ya kan ada. Hmm, Jadi beberapa orang kok nggak ada limitnya, misal utang bisa sampai 20 juta atau berapa utang bahan baku gitu. Tapi ya kelemahannya orang desa kayak harusnya kan kerjaan selesai utang langsung dibayar, utang dibayar. tapi Kerjaan selesai, uangnya buat santai-santai. DP mobil. Iya, iya, iya. Ya memang di dunia konstruksi itu kan tantangannya cash flow ya Mas. Pengelolaan uang lah ya istilahnya kan. Jadi kalau kalau berhadapan dengan teman-teman yang usaha jasa atau ya toko juga ya. Ya kalau toko mungkin ya, tapi ya itu tergantung pengelola ya. Ada yang disiplin, ada yang enggak ya, tinggal pinter-pinter. Iya, tergantung itu. Kalau basicnya udah dari awal biasanya kayak gitu, sampai keterusan kayak gitu biasanya. Ya, maksudnya kan tabiat ya. Kalau biasanya udah molor ya biasanya dikasih tambah ya molor lagi. Dan jangan selama ini mengatur piutang-piutang dagang itu masih nyaman-nyaman aja. Kalau untuk aku sendiri, yang kan kalau aku ini ada beberapa orang yang aku beri utang Kredit ya. ya, mungkin biasanya limitnya kayak setiap ini pengambilan aku kasih bon, tapi nanti misal dia Harus bayar pengambilan yang kemarin dulu ya gitu ya. kayak gitu, Oh, paling kayak gitu. Jadi batasinnya aku gitu. pembekuannya ya juga tenang. Mungkin kalau sebagian orang yang masih saudara itu kayak ya agak molor emang, tapi ya gimana lagi, namanya juga saudara, gak bisa dipaksa. Kalau dipaksa nanti hubungannya juga Gitu kurang tuh baik. repotnya kalau yang saudaranya banyak berarti ya. Nanti yang bakal bisa ngutang juga banyak juga. Ya, ya, ya. Nggak dikasih nanti diomongin, ditagih juga diomongin. Ya, tapi memang apa ya? Ya memang itu salah satu kunci jangankan keberhasilan ya, apa kesurvivan si bisnis ini kan juga dari hal-hal semacam itu ya Mas. Kalau ada tagihan-tagihan macet itu kan yang membunuh sebenarnya kan. Ya. Ya kayak gitu, tapi ya
di samping itu kita ya juga harus pandai-pandai juga kan untuk menyiasati seperti itu. Kalau enggak ya Ya. Terlalu tegas ya nggak bagus, terlalu lunak ya nggak bagus ya. seperti itu. Siap. Berarti kalau itu, terus rencana bikin sistemnya tertunda dulu, menunggu keuangan stabil atau gimana? Iya, seperti itu. Soalnya kebetulan Siap. pengeluaran bulan ini lumayan. Kan Ya. THR juga kayak gitu. Ya. Angsuran aman, masih ada backup Angsuran aman. aman. Ya untuk saat ini kan kalau kemarin terus terang agak lumayan kerasa. Tapi ya ini kan udah mulai ada orderan lagi, tapi ya kayak gitu. Jadi uangnya misal dapat langsung buat ini buat itu. Ya langsung dipos-posin ya. Soalnya kan ada kewajiban kayak zakat juga kalau Oh iya, karena ada stok ya. ya kayak gitu. Stok kena haul ya. Soalnya dari orang tua itu harus menuntut kayak gitu, dan juga aku sendiri juga ya yakin bahwa kita itu harus mengeluarkan gitu. Ya betul Mas. Kalau sudah ada kesadaran di situ, itu bagus juga ya istilahnya. Ya memang ngomongin. Ya saya di komunitas juga, komunitas pengusaha Muslim ya, harusnya teman-teman yang judulnya pengusaha dan memang ya sudah kodratnya sebagai Muslim, kan ada hukum-hukum yang perlu ditaati ya, perlu dilaksanakan. Kalau sudah ada kesadaran ke sana ya sudah bagus itu, salah satu apa ya istilahnya ya. Ya itu bukti bahwa kita beriman, kan salah satunya itu ya. Iya. Ya ya bagus lah, berarti sudah ada. Ya memang itu tantangannya ya. Kalau ngomongin stok aset, dan jenengan ngitung zakatnya dari stok yang belum terjual apa dari mana, Mas? Ngitung gimana? Ngitung zakatnya biasanya Oh, atau untuk dari zakat penghasilan? ini kan dari keuntungan, tapi aku biasanya lebihin. Soalnya aku nggak berani kayak mepet-mepet gitu. Oh, oke. Dari perputaran berarti ya. Dari Ya keuntungannya. kayak gitu. Oke. Ya Iya. kalau harusnya kan bisa dari keuntungan nanti tambah berapa, tapi kan di samping itu kan ada beberapa keuntungan yang tidak tertulis kayak gitu. Mungkin Ya. kayak sampinganku sendiri atau gimana kayak gitu. Jadi Yang tidak terbukukan gitu ya. ya kayak gitu. Daripada mending dilebihin aja gitu. Oke. Ya kalau masalah menghitung zakat itu kan nanti ilmunya memang ada yang sudah ahlinya lah ya. Tapi intinya kesadaran untuk melakukan itu kan sudah oke lah. Terus posisinya, aduh tadi saya mau tanya apa lagi ya. Ya berarti ini menunggu keadaan pulih lah ya istilahnya ya. Ya seperti itu. Tapi stok masih aman untuk jualan. Stok aman. Ya kebetulan kemarin itu aku ambil, habis itu harganya naik satu kali, habis itu naik lagi. Jadi aku dapat harga itu 2 kali kenaikan. Sebelum 2 kali kenaikan. Jadi ya istilah kalau istilah saham ya cuan. Ya sebenarnya kalau si barang ini dijual dengan harga real sekarang kan marginnya lebih oke ya. Ya kayak gitu. Ya Tapi sayangnya pasarnya tidak segercep itu ya. Coba kalau langsung habis langsung cuan. ya makanya itu. Ya tapi nggak apa-apa. Kalau aku ya yang penting gini, aku dapat harga yang lama nggak kok. Yang penting dapat harga yang lama meskipun nggak langsung laku gitu. Dan namanya Ya. usaha ya pasti ada resikonya gitu. Ya betul. Oke. Mas berarti sekarang kalau pencatatan keuangan dicatat dalam bentuk apa Mas? Buku yang ditulis tangan atau Excel atau Google Sheet atau seperti apa Mas?
Kalau untuk saat ini paling ya cuma buku, tapi ya bukunya cuma yang debit kredit itu aja. Arus kas ya berarti ya. Oke. Ya nanti insya Allah pematerian selanjutnya kita coba diskusi masalah pencatatan keuangan sederhana ya. Ya mungkin memang paling mudah dimulai dari seperti itu ya, laporan arus kas itu. Ya saya juga bukan orang accounting, tapi kan yang pasti sebenarnya prinsip-prinsip bahwa semua pengeluaran dan pemasukan itu tercatat itu harus pasti terjadi. Kalau rekening gimana Mas? Sudah dipisah atau masih jadi satu? Rekening udah dipisah. Sudah bisa ya? Ya. Jadi ada rekening sendiri ya? Ya, tapi ya untuk ini belum berani misah total soalnya. Iya. Masih repot gitu ya? Iya, soalnya kan kalau kemarin itu enak, tokennya belum keblokir, ini ternyata tokennya malah keblokir. Oh, ada satu rekening yang tokennya bermasalah gitu ya? Ya. Jadinya akhirnya sekarang di-pool di satu rekening dulu gitu? Nah, soalnya kan takutnya nanti kalau udah aku pisahin, tapi aku malah nggak bisa ambil uangku. Iya, kekunci kan? Ya. Agak repot. Di samping itu juga belum ada waktu, kan banknya kan cuma di Jepara Kota aja. Oh iya ya, di Klet nggak ada ya? Kalau BCA cuma di Jepara. Oh iya BCA ya. Oh di Klet adanya apa? BRI ya? BRI sama Mandiri aja. Oh, oke. Siap. Iya sih. Dari situ ke kota berapa jam Mas? Sejam ada ya? 1 jam itu paling cepat lah istilahnya. Oh ya. Iya sih. Oke. Ya itu nanti mungkin saya juga mungkin via WA atau apa. Mungkin kalau nanti selo bisa difotokan Mas bukunya. Mungkin ya nggak perlu semuanya, mungkin sampel beberapa lembar selama ini pencatatannya seperti apa kayak gitu. Ya memang ya nanti yang perlu ya ini juga nasihat untuk diri sendiri kan istilahnya. Ya kedisiplinan itu ya. Kadang ya rekening dipisah kalau orangnya dasarnya nggak disiplin ya disikat juga. Tapi kan istilahnya emang kita perlu disiplin, perlu apa ya istilahnya kalau bahasa bangunnya mendirikan pagar ya, mana yang kita nggak boleh lewati, mana yang batas kita di mana itu kita harus paham masalah biasanya keuangan. Kalau aku itu kayak misal buku itu aku tulis dan kas terakhir berapa itu kan jelas. Tapi nanti aku punya catatan sendiri. Kadang kan ada pengeluaran yang kayak misal beli pulsa hari ini, nanti aku tulis lagi. Jadi keterangannya itu antara buat pribadi sama atau buat kebutuhan usaha harusnya ada catatannya gitu ya. Jadi uang ini itu misal katakanlah kasih 5 juta, tapi ternyata uangnya cuma yang dipegang 1 juta. Kalau kita nggak punya catatan kecil itu kan juga susah. Dan 4 jutanya ini kemana? Lari gitu. kemana? Dan 4 jutanya itu jelas perginya itu misal katakanlah buat bayar barang A mungkin. Tapi karena nggak punya catatan kecil itu kan juga susah. Padahal barang A itu pribadi. Kecuali kalau ya. Ya benar. Soalnya kadang kalau aku kan terus terang ada uang langsung aku store tunai aja. Aku nggak mau bawa uang ke rumah, soalnya kalau misal bawa uang ke rumah nanti kalau numpuk, kalau mau pergian-pergian gitu agak susah. Ya agak ngeri-ngeri sedap kan. Ya soalnya kan juga biasa pembayaran kan kebanyakan itu lewatnya kan juga transfer semua. Jadi uang cash ini kalau misal di rumah ya nggak ada gunanya, sama aja gitu. Ya. Kalau apalagi model sekarang kan penggunaan cash sudah makin jarang lagi ya. Ada OVO, ada apa segala macam. Kadang kita juga bawa cash cuman berapa. Cuman ya pegang cash jadi ngeri-ngeri sedap. Tapi memang rekening bisnisnya di BCA, rekening pribadinya BCA juga, Mas? BCA juga. Oh.
Kenapa nggak pakai yang ada di Kelet? Mandiri mungkin? Mandiri ya, Ada kan, aku karena juga kan pakai. punya akun ini di situ kan kemarin. Apa pinjamannya kan di Mandiri Mandiri kan? ada, eh, pinjaman sama pribadi juga ada, tapi Oh, kalau oke. pribadi itu biasanya itu kayak aku dapat transfer dari orang gitu, nanti ditaruh situ gitu. Tapi Ya, kalau ya, ya. misal orangnya lain kan ya aku langsung kasih BCA aja gitu. Ya, Kadang kan orang yang, waduh, ada Mandiri Mas, oh ini Mandiri gitu. ya, ya kan kadang Soalnya orang males biaya transfer kan. ya, soalnya juga kakak saya kalau misal misal transfer ya lewatnya Mandiri juga, nggak mau BCA. Dia kan pakai Mandiri. Iya, iya, itu kan Paling aku yang ongkos bank lain itu. nah, maksudnya nanti yang noto jenengan kan. Ya, Setelah uang yang masuk transfer ditoto itu. kita kan. Ya itu Mas, memang disiplin itu berat sih. Saya juga posisi posisi berdisiplin itu ya on off juga. Kadang kalau lagi butuhnya cepet ya kadang melanggar pagar-pagar itu dulu kan. Wah, adanya duit di sini ya harus dipakai ini dulu dan sebagainya. Cuman memang yang penting tercatat itu ya, memang namanya nyatet itu kadangkala untuk istiqomah itu berat juga gitu. Jadi ya tapi perlu dibiasakan. Nanti kan ya apalagi bisnis macam Mas Dika kan memang perputaran uangnya besar, tapi yang katakanlah yang margin realnya itu kan tidak sebesar omsetnya kan. Ya, Jadi memang agak ngerinya di situ kan, kalau kalau tidak dikelola dengan baik ya nanti gagal kulaan, karena ternyata duitnya dibayar tapi nggak ngumpul atau bocor halus kan mungkin, buat pribadi ya. Kalau punya catatan kecil juga yang khusus pribadi kan jadi tahu, oh bulan kemarin saya keluar segini untuk apa aja, nanti bisa mengaudit diri sendiri lah, oh ternyata saya udah cukup cukup wajar, atau masih agak boros di misalnya pos makan, atau masih agak boros di pos misalnya ngopeni mobil atau ngopeni motor kayak gitu-gitu kan, jadi bisa ketahuan seperti. soalnya Hmm. terus terang aku itu udah pernah boncos kayak gitu. Oh, iya Jadi pasti jadi ada. dari kesalahan. Iya, dan memang kadang nanti tiap fase hidup ada, ya itu Mas, ada godaan setannya istilahnya. Dulu mungkin boncos misalnya mergo ngurusin kendaraan, besok mungkin ada faktor boncos lainnya itu bisa ya nanti ya gitu ya. Kayak iman itu naik turun ya, kadang kedisiplinan itu juga naik turun juga. Tapi ya kalau sudah prinsip dasarnya paham ya, misalnya pun nanti agak lupa tuh paling nggak udah paham, oh ya harus kembali kemana gitu, harus kita benerin dan lain sebagainya. Berarti memang sejauh ini udah ngelola itu sendiri lah ya, sebelum ada usaha ini udah biasa juga ya istilahnya ya. Sebelum ada usaha ini terus terang itu masih ngikut mas saya sebelum Oh iya, yang toko yang sebelum peta itu ya. sebelum mas saya nikah. Habis itu dia nikah, udah beda tujuan, ya udah aku Hmm. tinggalin aja, gak mau bantu. Iya, iya, iya. Soalnya aku punya prinsip kalau aku gak suka ya gak mau ngerjain gitu. Iya, 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 iya. Ya nggak apa-apa kalau memang itu prinsip dan dirasa lebih baik gitu nyamannya, ya nggak apa-apa. Kadang kita mendem-mendem sesuatu tapi sebenarnya kita nggak nyaman melakukan itu kan, long termnya juga nggak enak kan, buat diri sendiri, buat orang lainnya juga. Berarti gitu ya. Ini modenya mode wait and see, survival dulu ya. Yang penting semuanya aman gitu ya. Yang penting aman, aset aman. Ya, ya, oke. Ya, yang pasti itu Mas, di masa-masa seperti ini saran saya pencatatan perlu didisiplinkan juga. Jadi kadang kan kita merasa, apalagi saatnya untuk benar-benar dalam tanda kutip ya, urip prihatin itu, nyatetnya mungkin juga dikencangin juga. Jadi meminimalisir peluang bocor-bocor itu nanti biar ndak boncos itu. Jadi eh,
terutama kan juga masih ada kewajiban ya. Kalau yang angsuran itu masih berapa bulan, Mas? 6 bulan ya? Ini udah jalan 8, sekitar Kurang 4 ya? Iya. Terus terang kalau angsuran untuk saat ini itu belum terlalu Memberatkan ya? besar. Heeh. Tapi ya ini mungkin planning ke depan mungkin malah bisa jadi itu ditutup nanti. Kita ambil yang lebih besar lagi. Oh gitu. Karena memang ada kebayang memang kalau mau ngembangin bisnis itu yang kemarin bilang itu ya kayaknya butuh tambahan modal untuk bisa lebih berani Ya, ngambil barang barang tambahan itu ya. ya. Soalnya kan juga untuk saat ini itu permintaan udah mulai banyak. Kalau misal ini nggak ya kayak nggak terjadi kenaikan itu kemarin itu gitu. Tapi ternyata setelah dipikir-pikir lagi kalau harga ini seperti ini ya belum berani. Ya. Ya, Takutnya kan mengambil resiko yang konyol gitu. ya betul. Tapi jenengan sejauh ini kalau mengambil keputusan, Mas, ngobrolnya ke siapa, Mas? Kalau Sama orang orang tua ya? ya. Oh, ya sudah. Ya menurut saya itu sudah apa ya? Tapi sejauh ini kalau sama orang tua nyaman lah ya istilahnya untuk sharing apa dan sebagainya kan? Ya kalau sama orang tua ya terus terang ya aku kadang kan sebagai anak juga kadang ya juga nyaman, kadang juga enggak, tapi kebanyakan nyaman. Ya istilahnya secara umum aman lah ya. Ya biasalah dinamika anak orang tua kan pasti ada lah ya. Cuman kalau sejauh ini kok masih bisa jadi rujukan untuk ngambil keputusan, saya rasa ya oke. Karena ya balik lagi ke spiritual, ridho Allah itu kan ridho orang tua ya. Ya, Istilahnya kalau jenengan penasehatnya orang tua itu udah istilahnya udah anu istilahnya mobil kan udah jalan tol juga itu Mas. Posisinya. kalau orang tuaku itu terus terang yang orang tua bapak ya khususnya itu kalau masalah pendapat kayak gitu itu ya itu santai, nggak otoritas gitu. Oh ya alhamdulillah. Ya. Kadang kan ada orang tua yang Saklek gitu ya. ya menganggap dia itu orang tua terusan harus dia paling benar gitu, tapi ya kayak gitu, tapi kalau menurutku nggak parah lah kayak gitu. Ya masih ada ruang buat apa maksudnya mandiri lah ya mengambil keputusan itu. Ya kayak gitu. Ya berarti itu dipertahankan Mas istilahnya nggak semua pengusaha punya kesempatan seperti itu. Satu, dibimbing orang tuanya. Dua, support sistemnya juga banyak saudara yang istilahnya berkecimpung di bidang usaha yang sama. Jadi punya banyak partner sharing di lingkungan terdekat. Terus posisinya pun bisa ngobrol sama orang tua tentang keputusan-keputusan usaha dan merasa nyaman. Ada teman-teman kami yang seperti jenengan tapi mungkin sama orang tuanya itu tidak terlalu nyaman karena ya mungkin tadi yang jenengan bilang orang tuanya yang otoriter yang begitu. Ya, jadi ketika jenengan merasa bahwa kondisi jenengan oh sebenarnya saya nyaman banget sama orang tua. Ya enggak banget tapi maksudnya dalam artian ya nyaman gitu misalnya apalagi nyaman banget itu ya bagus jadi istilahnya itu udah privilege istilahnya jadi fasilitas katakanlah dari Allah memudahkan kondisinya tinggal nanti Mas Dika membangun pondasi-pondasi yang lainnya kan dengan ya cari ilmu dari mana aja. Berarti memang ada arahan untuk nyari tambahan modal lagi ya. Ya Buat belanja apa, Mas? ada gimana, Buat belanja apa? Barang yang sama dengan jumlah lebih atau barang baru? mungkin ya untuk saat ini barang yang sama mungkin, Oh, gitu. Ya. soalnya Tapi untuk nambah ini ya buffer ya, biar nunggunya nggak terlalu lama ya. ya kayak gitu, Nambah stok gitu ya. takutnya kan juga nanti ada istilah kayak bahan baku susah, Hmm, nanti ketika bahan baku susah dan mulai dipermainkan kayak gitu nanti kan kita bisa jualan, ya, apalagi kita gantungin orang gitu. ya. Barang-barang itu tuh impor apa gimana sih, Mas? Yang jangan jual tuh? Itu pabriknya di sini tapi mungkin bahannya impor.
Iya ya, bahan baku kayak gitu aja kita harus impor ya. Repot ya. Jadi Jadi ya ya berpengaruh ke kebijakan-kebijakan itu ya. Nggak bisa sepenuhnya mandiri sama keadaan negara sendiri ya, karena bahan bakunya masih impor ya. tapi untuk hari ini kan emang harga naik semua kecuali jasa. Gitu ya. Iya. Ya Kalau yang jasa kan naik kalau harga BBM naik. lah ya. Oh iya ya. Ya ya jasa mau naik harga bahan bakunya naik nanti makin nggak laku juga. Siap siap siap. Ya, saya berarti itu Mas sebenarnya kalau kalau dari experience atau apa ya kejadian di lapangan kan sebenarnya Mas Dika udah cukup komplit lah dalam artian sudah jalan sudah ya sekian bulan hampir setahun katakanlah terus sudah punya mentor yang jelas satu rumah. Terus posisinya nanti kan tinggal kalau yang berhubungan sama kampus ya kalau misalnya kampus membutuhkan laporan yang formatnya A, ya nanti tinggal disusun kan seperti itu. Nah, tinggal mungkin sekarang yang saya mau tahu tentang pencatatan keuangannya gimana nanti kalau ada waktu misalnya lagi pegang bukunya mungkin boleh difoto beberapa sampel halaman di share ke saya. Saya nggak Oh iya. bukan maksud kepo angkanya ya, cuman pengen ya tahu sharing aja. Oh, Enggak apa-apa. pencatatannya sudah sejauh mana. Terus nanti apa yang bisa diimprove. Sebenarnya ya kalau ada dana beli sistem bread terus langsung diaplikasikan sistemnya bisa terpakai ya mungkin lompatan lompatan level pencatatannya udah jauh lebih baik ya. Tapi kan balik lagi kan tadi sistem kan butuh capital juga butuh uang untuk mengadakan ini posisinya belum prioritas kan berarti sekarang. Jadi ya paling enggak dengan apa yang ada dulu udah cukup atau belum nanti yang bisa diimprove apa ya tinggal kan ya gitu kan sebenarnya concernnya adalah bisnis-bisnis kayak gini itu ngurusin margin kecil tapi uangnya tuh yang dipegang gede jadi agak agak ngeri kalau orangnya gampang lapar mata tapi ya insya Allah kalau sudah dijaga dengan orang tua harapannya ya ada remnya lah sama berdisiplin Amin. gitu Mas gitu ya berarti untuk sesi yang sekarang nanti insya Allah sih saya agendakan ya mungkin yang libur lebaran dulu kan nanti habis lebaran ada materi tentang pencatatan keuangan nanti eh, kita coba share di situ atau sama branding. Oh iya, saya pertanyaan satu lagi sebenarnya. Kalau branding itu udah jalan belum Mas? Logo apakah bikin seragam atau apa gitu pakai gitu-gitu atau masih simple aja? Kalau terus terang itu eh, yang usahaku sendiri, yang Mm-mm. ini, baut ini, Mm-mm. aku tuh brandingnya itu nggak tak bentuk emang. Hmm. Oh, biar nggak Jadi kan, terlalu formal gitu atau gimana? misal katakan aku buat kaos, kan nggak ada manfaatnya. Oke, tidak bermanfaat istilah menurut jenengan ya. Ya, soalnya kan promosi itu kan kan toko kan juga nggak tahu gitu. Hmm. Kan Tapi marketku bukan konsumen gitu. enggak, tapi kalau sekedar kayak apa sebuah identitas yang menyertai representasi dari tokonya jenengan misalnya seragam. Kalau jenengan atau si staffnya ini pergi kemana lagi sekarang sih memang kebanyakan order juga nggak visit ya. Tapi kan kalau visit gitu orangnya datang sudah pakai seragam itu menurut jenengan ngaruh nggak atau sebenarnya sama aja pakai kemeja biasa ya sama aja gitu. Nih, gimana kalau misal kunjungan kayak gitu? Nggak kunjungan lagi nyetok pas nyetoknya nyetok langsung nih Oh nggak gitu. ngirim. Menurut Mas Kalau Dika pengaruh nggak kalau orangnya itu datang dengan seragam beridentitas misalnya? Apa sih namanya? Apa fastener kemarin? Si ya, itu. eh, saat ini mungkin kalau kunjungan pertama mungkin agak rapi. Paling ya Gitu ya. cuma pakai celana panjang gitu ala kadarnya.
Tapi untuk berikutnya ya sisanya udah kayak ya. kadang itu misal gini, kalau kita kan marketing kan terus terang itu yang udah saya jangkau itu kebanyakan itu dari pihak toko itu pihak toko itu juga biasa gitu. Jadi kalau misal kita memakai baju yang katakanlah kayak gitu terlalu formal gitu, pakai sepatu gitu, kalau menurutku itu Malah kurang aneh ya. gitu, kurang ya kayak istilahnya kan dia itu terlalu, kalau sama kita harus terlalu pakai bahasa Indonesia, padahal kan nggak harus gitu, kayak terlalu formal gitu kalau Ya, 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 ya. Kadang ngobrolnya pun soalnya bahasa Jawaan juga ya. ya kebanyakan malah yang dari pihak toko malah pakai celana pendek. Iya, 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 iya. Gitu. Jadi kan kita kalau terlalu kayak pegawai bank aja datang gitu. Ya, Mas, ya, ya, ya. Betul, betul, betul. Ya, intinya kalau itu tidak terlalu terlalu penting dalam performa ini ya nggak masalah untuk ditunda ya istilahnya ya. Ya, ditunda dulu. Ya mungkin kan sekarang yang prioritas sebenarnya stok barang kan, stok barang plus harga kan. Jadi kalau toko mau sekarang ya dengan punya barangnya dan harganya cocok sama mereka gitu kan. Yang utama itu ya. Sama kebanyakan yang saat ini ya orang-orang beli malah kebanyakan nggak tahu kalau ini Citra Utama. Kadang kayak gitu. Nggak tahu kalau ini apa? Sorry. Citra Utama. Oh gitu ya. Ya, soalnya kan aku nggak ngasih tahu juga. Aku lebih lebih branding namaku. Oh gitu. Berarti si ini tuh si barang-barang ini terkenal. Oh ini barangnya Mas Dika Baut gitu ya. Ya, kalau misal ditanyain atas Heeh. nama siapa, kalau kontak itu Dika Heeh. Baut, aku cuma bilang gitu aja. Atas nama Dika gitu. Dika Baut gitu. Dika Baut. Oh memang Dika Gitu. Baut ya. Ya, soalnya kan nanti kalau misal katakanlah aku punya usaha lain, nanti kan yang terkenal kan namaku dulu. Oke, berarti di fase ini memang Mas Dika lebih pengen mengaitkan itu jadi personal branding ya. Ya, Oke. lebih gitu. Terus terang itu kalau misal Citra Utama, takutnya nanti gini, dari kompetitor. Citra Utama kan udah mulai dikenal, khususnya di Mm-mm. pasar Jepara. Nanti kalau dia udah tahu kalau ini ternyata di bawah naungan Citra Mm-mm. Utama, ya Mm-mm. dia mungkin ada istilah sungkan juga gitu. I see. Oke, oke, oke. Ya menarik. Dan Betul makanya juga. aku daripada menghindari seperti itu, juga aku pakai gitu. Terus Personal terang branding aku udah aja. mencetak nota juga yang Mm-mm. ada logo Citra Utama, tapi aku udah tetap pakai yang polos gitu kalau misal ke toko-toko tertentu gitu. Berarti memang ada strategi pengaburan identitas ya. Supaya malah Ya, jualannya lebih enak ya. Biar nggak ada sungkan gitu ya. ya. Karena Tapi di kan luar kita sana juga bukan ada kompetisi ya ya antara si kayak gitu. toko-toko targetnya jenengan dengan si toko Citra Utama ini kan. Ya, 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 paham, paham. Menarik tuh, menarik, menarik, menarik banget. Lah, keputusan ini pure kemarin jenengan punya ide itu sendiri atau juga masukan dari pihak luar? Itu pure saya. Orang tua malah nggak tahu. Oh gitu. Ya, 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 ya. kalau orang tua malah istilahnya lebih 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 kejam lagi kalau misal kayak gitu. Intinya kayak gini, misal Mm-mm. eh, misal tanya barang. Mm-mm. Sebentar ya Mas ya. Ya, 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 siap, siap. Monggo, monggo. Mm-mm.
Halo. Oke. Terus Jadi terang sampai malah orang orang tua tua. tidak sejalan sama aku. Masalah apa tuh? Masalah brand itu. Nah, soalnya malah orang tua kalau misal nawarin ke toko itu kayak gini. Ini aku mau nawarin baut dari istilahnya dari Semarang gitu. Oh, malah gitu. Aku kan Maksudnya bilang gini. Bilangnya gimana? Maksudnya orang tua kenapa kok dari Semarang? Kita nggak disepelein gitu dari toko. Toko kalau udah tahu itu dari kelet itu udah nyepelein dulu, pasti harganya mahal, pasti gini gitu. Oh, oke. Strateginya tetap sama ya, istilahnya identitas atau perkenalan itu menentukan juga ya, karena membangun persepsinya ya. Cuman Mas Dika lebih ke yaudah aku pakai namaku supaya orang juga nggak tahu aku ini keluarga dari salah satu pemain industri di Jepara. Tapi kalau orang tua malah dikaburkan dengan oh ini barang dari Semarang gitu supaya lebih mercayani gitu ya. Ya, istilahnya kayak aku ini dari Semarang gitu, bukan dari kelet gitu, istilahnya kayak gitu. Tapi pernah nggak nyenengan pakai strategi itu di toko tertentu atau memang belum? Kalau Yang aku terus strateginya orang tua itu. kalau aku terus terang kan biasanya itu kadang kan sama orang tua kalau baru awal buka toko kayak gitu, itu aku orang tua sering bilang gitu. Di samping itu orang tua aku kasih tahu jangan gitu Pak, ini soalnya nanti berkelanjutan, takutnya kalau dia tahu kalau kita dari Semarang itu tidak sesuai dengan omongan kita dari awal, mending kita bilang aja dari Jepara gitu, tapi kita nggak perlu ngasih tahu Jeparanya mana gitu. Nanti Ya. berjalan waktu kan kita mulai ngisi lah istilahnya kayak gitu, Jepara kita ini, terus nanti kalau misal ada topik pembicaraan kita mulai bertanya de bidang A, bidang B, bidang C. Nanti misal orang itu kan mulai penasaran kita itu basicnya apa kok Bisa jualan ini. Ya. Baru mungkin ngaku kalau citra utama udah oke karena udah bisnis dulu kan. Jadi ngobrol itu sudah cukup enak lah. Yang penting dia udah cocok sama produk, sama harga, sama segala macamnya. Informasi bisa keluar lah ya. Iya. Itu strateginya oke banget sih Mas. Intinya nggak semua orang juga bisa kepikiran itu juga tuh. Bahwa yaitu mengaburkan identitas dengan bilang dari kota lain juga memang benar ya, untuk long termnya kan nggak bijaksana juga ya, karena nanti kalau ketahuan kan mereka pasti loh berarti hapus aku sih. punya prinsip itu kalau misal kita dari awal udah bohong itu kayak kedepannya kita itu juga ya kayak gitulah. Nanti jadi bohong-bohong mulu ya. 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 Ya bagus sih, prinsip yang oke lah untuk dijalani. Jadi oke, berarti yang ngobrolin branding saya udah kebayang lah. Ya tinggal nanti itulah tentang keuangan atau branding lainnya nanti kalau ada topik lain selain masalah nama ya nanti kita bisa obrolkan. Tapi kalau untuk branding toko aslinya itu lebih mudah kalau di sini. Maksudnya lebih Mungkin mudahnya? kalau lebih mudah itu kayak kita misal punya akun sosial media kayak gitu kan bisa melakukan promosi Sebenarnya kalau udah mantep pakai brand toko itu enak buat kemana-mananya ya. Tapi ya kayak gitu misal katakanlah kalau tokoku terus terang nggak bisa kalau dibuat kayak gitu. Soalnya marketnya kan ya itu bukan dari ke retail toko. Ya, bukan retail. tapi kalau misal katakanlah toko ecer, toko besi, itu mudah aslinya kayak gitu. Tinggal kita buat pinter-pinteran buat desain itu, nanti kita melakukan promosi di Sosmed, Facebook, bayar kayak gitu, yang khususnya area Jepara kan juga lumayan.
Ya, betul. Kalau jenengan kan berarti kuncinya tetap ya itu rajin-rajin canvassing kan ya. Ya, Rajin-rajin dodok lawang toko-toko sebanyak-banyaknya kan ya. ya Buat kayak gitu. Tapi ya untuk saat ini mungkin aku eh, masih ngambil toko yang sedikit-sedikit lah, nggak lagi nggak pengen punya toko banyak, soalnya juga ada kesibukan lain gitu. Oke. Siap. Sibukannya apa Mas? Yang lain itu kalau Kesibukannya boleh kan tahu. aku juga untuk ini kan bukain toko itu Oh, yang di Pati itu. saudaraku. Sama mungkin ya untuk ini kayak ngurusin orang tua kan kemarin kan kontrol juga ke Pati, ke Semarang kayak gitu. Oke. Maksudnya kesibukan Ya, berarti non bisnis ya, keluarga ya. ya sama beberapa kayak organisasi di alumni gitu, alumni sekolah gitu. Sekolah. Ya, itu cukup wajar lah masalahnya. Ya oke, kalau sudah ditentukan gitu atas kesadaran sendiri kan sudah aman berarti. Berarti gitu Mas Dika, untuk sesi yang kali ini nanti bisa disambung lagi di sesi Zoom selanjutnya atau nanti kalau misalnya ada yang mau diobrolin by WA ya WA aja. Ya itu ya tadi ya tak ulang lagi Ya, titip foto-foto bukunya nanti di-share ke WA boleh. Gitu. Terima kasih ini berarti tak akhiri dulu ya matur nuwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.